Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan fanfiction minggu kemarin ya. Masih dengan fanfiction yang sama, tapi ini untuk chapter 2-nya. Fanfiction Moonloper Scarlet Heart Trio untuk season kedua. Untuk yang belum tahu fanfiction itu apa, bisa lihat di part 1-nya ya. Nah, minggu kemarin itu Mimin lupa untuk mengenalkan siapa sih tokoh-tokohnya. Min kan yang belum nonton atau mungkin ya udah lama nonton lupa lagi ya. Makanya Mimin akan memperkenalkan tokohnya bertahap. Untuk sekarang Mimin akan memperkenalkan 3 tokoh utamanya saja. Di tokohnya itu ada Junki ya, jadi Junso di sini. Terus ada Sundanya keluar, ada Ayu sebagai Hajin, Go Hajin. Terus ada Nam Jo Hyuk sebagai Hyuk. Hyuk ini bisa dibilang sebagai tangan kanannya Junso untuk di FF ini ya. Kita lanjut aja ya. Chapter 2, My Heart Still Remember You. Hatiku masih mengingat. Air mata mengalir deras dari matanya, tapi Junso sendiri tak mengerti mengapa. Ia akhirnya menyadari ia berlaku tidak sopan dengan memeluk gadis yang baru saja ditemuinya. Ia melepas pelukannya dan membungkuk memohon maaf. Maafkan aku, sepertinya ada yang tidak beres dengan diriku. Maafkan aku. Junso segera berbalik dan meninggalkan gadis yang masih menatapnya dengan air mata yang tidak kalah deras. Lebih baik kau mempersiapkan dirimu sekarang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sebuah kalimat menggema di pikiran Junso, yang memegang kepalanya dan mulai merasakan sakit. Ia tumbang. Dinding putih terlihat ketika Junso membuka matanya. Ia menyadari di mana sekarang ia berada, rumah sakit. Anda sudah sadar, Tuan? Junso melingkarkan wajahnya ke arah sumber suara. Di sana ia menemukan Hyuk yang sigap berdiri di sampingnya. Anda pingsan saat sedang berada di sebuah pameran kosmetik era Goryeo. Hyuk menjelaskan tanpa mendengar pertanyaan dari Junso. Anda telah melakukan CT scan dan saya sedang menunggu hasilnya, sambung Hyuk. Junso memegang kepalanya dan mencoba untuk bangun. Tangan Hyuk dengan sigap membantunya. Sepertinya ada yang aneh denganku, Hyuka. Seperti ada orang lain dalam tubuhku. Tidak, bukan ada orang lain, tapi ada ingatan orang lain yang masuk ke dalam pikiranku. Hyuk terdiam dengan tatapan heran. Jangan menganggap aku gila, ujar Junso lagi karena melihat tatapan Hyuk. Saya tidak berani, jawab Hyuk sambil membungkukkan badannya. Hyuka, belakangan ini kau sangat formal padaku. Di luar dari apapun, bukanlah kita teman. Kau sudah menganggapku Hyung, kan? Maaf Tuan, saya sekarang adalah bawahan dari seorang presiden perusahaan investasi besar dan orang itu adalah Anda. Junso mengenyitkan dahi. Kalau kau memang bersikeras memanggilku Tuan, setidaknya lepaskan sapaan itu jika kita tidak di kantor. Panggil saja Hyung seperti dulu. Baik, Hyung Nim. Junso tersenyum. Sebuah ketukan terdengar dan seorang dokter masuk. Tuan, hasil CT sudah keluar. Dokter itu lalu mendekat. Boleh saya duduk? Junso mengangguk dan Hyuk segera mempersilahkannya. Hasil CT tidak menunjukkan ada cedera berat pada Anda, Tuan. Semuanya baik. Mungkin pingsan itu karena syok akibat kecelakaan yang sudah terjadi. Junso mendengarkan dengan seksama. Ia memandang Hyuk dan memberi kode untuk meninggalkannya dengan dokter. Hyuk mengerti dan segera meninggalkan mereka. Dokter, mungkin ini terdengar sedikit gila. Saya merasa ada seseorang yang selalu mendenggungkan kata-kata di kepala saya. Dan apa dokter tahu? Saya baru saja memeluk seorang wanita yang baru saya temui di sebuah pameran. Apakah ini efek dari kecelakaan juga? Apa saya akan menjadi gila? Banyak dampak yang terjadi pasca kecelakaan. Banyak pasien mengalami berbagai efek dari kecelakaan. Ada yang selalu merasa sakit walau tidak ada luka yang terjadi akibat psikologisnya mereka merasa sakit pasca kecelakaan. Ada juga yang bermimpi bertemu dengan seorang yang dipercaya sudah berada di antara dunia hidup dan mati. Saya rasa itu hanya dampak biasa, Tuan. Akan saya resepkan obat penenang dan silakan berkonsultasi dengan bagian psikologi kami jika Anda membutuhkan. Junso hanya mengangguk namun tidak puas dengan penjelasan dokter tentang kondisinya. Saya ingin pulang, kata Junso. Dokter mengangguk lalu pamit. Anda baik, Tuan. Hyung Nim. Hyuk bertanya sambil tak melepaskan pandangannya dari jalan yang dilalui. Junso menjawab sekenanya. Hyuka, kamu tahu hari ini aku bertemu dengan seorang wanita di pameran itu. Kamu tahu entah apa yang merasukiku. Aku tiba-tiba memeluknya. Cit! Hyuk tiba-tiba menginjak rem. Apa Tuan? Memeluk? Karena kaget, Hyuk tanpa sadar menginjak rem mobil. Apakah Anda kesepian? Tanya Hyuk hati-hati dan disambut tawa mengejek Junso. Aku kesepian? Jangan bercanda. Kalau memang aku kesepian, haruskah aku memeluk wanita secara acak yang aku temui di jalan? Jangan gila. Maafkan saya Tuan. Hyung Nim. Ada sesuatu yang aneh. Wanita itu seperti punya kekuatan untuk menarikku memeluknya.
Hyuk berderham untuk mencarikan suasana yang aneh dalam mobil itu. Ketua Asosiasi Penyelenggara Kebudayaan Makeup Era Goryeo menelpon tadi saat Anda pingsan di rumah sakit. Ia tidak tahu Anda datang mengunjungi, sehingga ia mohon maaf tidak menemui Anda. Ia akan mengirim Anda sesuatu sebagai permohonan maaf. Mungkin saat ini sudah sampai di rumah Anda. Oke, Junso hanya menjawab singkat sambil menyamankan posisi duduknya bersandar dan mencoba tidur. Skip. Tuan, sudah sampai. Junso membuka matanya dan turun dari mobil setelah berdiam sejenak. Ia segera masuk ke dalam rumah. Biarkan aku beristirahat hari ini. Baik Tuan, saya akan segera meninggalkan setelah mengurus kiriman barang dari ketua asosiasi. Di mana harus saya katakan, kabarnya beliau memberikan Anda sebuah puisi kuno yang telah dibingkai. Letakkan di meja kerjaku dan pergilah. Baik, saya mengerti. Setelah Hyuk meninggalkannya, Junso mencoba memejamkan mata untuk beristirahat, namun matanya enggan, mungkin karena tadi dia sudah cukup tertidur. Di rumah sakit dan di mobil selama perjalanan ke rumahnya, Junso pun memutuskan untuk bekerja. Ia masuk ke dalam ruang kerjanya dan siap menyalakan laptop. Sampai ia melihat sebuah bingkai dengan tulisan kuno. Ia memperhatikan sejenak dan mulai membaca kata demi kata. When the water has run dry, sit and watch for the rising cloud. Wang Wei. Junso meletakkan tangannya di puisi berbingkai itu. Nah, air mata jatuh dari matanya. Lagi-lagi, ada apa denganku sebenarnya? Hajin POP. Hajin masih menangis saat melihat lukisan Wangsu yang sepian. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu, maafkan aku. Dia sibuk dengan tangisannya saat sebuah tangan asing menunjukkan sapu tangan berwarna biru. Hajin berbalik dan siap mengucapkan terima kasih. Namun saat ia menatap sang pemilik tangan, air matanya kian deras mengalir. PH, belum sempat Hajin mengucapkan kata-katanya, tersebut memeluknya. Hajin menerima pelukan itu sambil terus menangis. Pelukan itu tidak berlangsung lama saat pria yang sangat serupa dengan Wangsu itu menunduk meminta maaf karena tidak berlaku sopan. Dia lalu meninggalkan Hajin dengan terburu-buru. Hajin menatap lekat punggung lelaki itu yang menjauh meninggalkannya. Bersambung. Ya, Mimin mohon maaf ya karena tadi sempat keluar bahasa Sunda di awal dan mungkin bahasa Inggris yang masih belepotan atau Mimin terlalu kecepatan. Buat kalian yang menikmati fanfiction ini dan gak suka dengan cara baca Mimin membacakannya, kan boleh mute aja seperti biasa dan baca dengan pause ya. Oh iya, Mimin mau ngejelasin juga tentang puisi yang ada yang dikasih sama ketua asosiasi itu ya. Itu puisi apa sih? Yang tulisannya when the water has run dry, sit and watch for the rising cloud. Ini tuh puisi yang waktu itu kalau kalian udah pernah nonton Scarlet Heart Trio-nya ya, itu puisi saat Hajin namanya siapa sih kalau di sana? Oh, saat si Hesunya tuh tahu kalau Wangso itu pertunangan ya kalau nggak salah, yang dia tuh nulis puisi terus. Nah, puisinya tuh yang dia copy itu tuh puisi yang ini kayak gitu. Jadi pengennya Mimin ya ada hubungannya lah sama drama yang lama gitu. Hehe. Pokoknya dukung aja dan komen di bawah kalian mau dibikinin cerita kayak apa, karena ini tuh ada 21 part ya. Ya segitu aja, mohon maaf ya lagi-lagi kalau Mimin belepotan, ya masih awal-awal, masih latihan, masih belajar. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di part 3 pekan depan. Dan lihat juga postingan Mimin atau vlog Mimin yang lain ya tentang jalan-jalan dan sekitaran kota Bandung atau unboxing. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.